Perayaan Yom Kippur adalah saum Asyura di dalam tradisi Judaisme atau tradisi Yahudi. Para peneliti perbandingan agama menganggap bahwa saum Asyura ini adalah syariat yang sama dengan perayaan Yom Kippur dalam tradisi Judaisme atau tradisi Yahudi. Karena itu materi ini sengaja dibuat untuk memotivasi, meskipun momen Tasu'a Asyuranya sudah berakhir tadi ya, tapi mudah-mudahan ini jadi memantapkan kita ya di dalam melaksanakan akidah ibadah saum Asyura tersebut. Jadi materi ini dibuat menegaskan bahwa kita ini umat yang lebih berhak merayakan Asyura ketimbang kaum-kaum di agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani, dan juga yang paling terdekat itu orang-orang Syiah Bu ya. Orang Syiah juga merayakan Asyura. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama harus diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melaksanakan saum 10 Muharram sejak dari Mekah, sejak dari kota Mekah. Dari mana kita tahu? Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan satu riwayat yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya an Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, ia berkata, kana yaumu asyura tasumuhu Quraisyun fil jahiliyati. Saum Asyura itu, saum 10 Muharram adalah saum yang dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy. Oh ya. Oke. Adalah saum yang dilaksanakan oleh kaum Quraisy sejak zaman jahiliyah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mensauminya dulu. Nah, nanti Ibu lihat, Rasulullah itu saum Asyura sudah sejak dari Mekah. Nah, ketika Rasulullah saum Asyura di Mekah, Rasul tidak tahu bangsa Yahudi pun melaksanakan Asyura, belum tahu. Tapi Nabi sudah mengenal apa itu perayaan Asyura. Nah, ini untuk nanti membantah orang-orang yang mengatakan Nabi itu mulai saum Asyura ketika mengetahui Yahudi mensauminya. Kan biasanya nanti yang diperiksa itu hadis yang ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah Bu ya. Nabi hijrah ke Madinah, melihat bangsa Yahudi saum, kata Nabi, apa ini? Lalu dijawab, Yahudi saum 10 Muharram memperingati selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi, kami lebih berhak lalu saum. Nah, bukan begitu. Jadi seolah-olah Nabi Muhammad itu tuturut munding begitu. Mundingna saha? Yahudinya gitu kan. Nah, tidak demikian ya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sudah melaksanakan saum Asyura jauh ya sebelum hijrah. Nuju di Mekah keneh Bu, Nabi mah tos saum Asyura. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah saum. Ya, jadi Nabi itu tahu dari budaya orang Arab ya, yang nantinya klop dengan syariat yang beliau bawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan Rasulullah untuk saum 10 Muharram, karena nanti bagi orang Arab 10 Muharram juga bulan yang mulia. Mungkin ini ajaran Nabi yang terakhir di Arab, Pak. Yang terakhir di sana itu kalau tidak Nabi Ismail, nanti ada Nabi Syu'aib, banyak. Atau lebih terkenal lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, itu kan Nabi Arab. Jadi orang Arab mengenal kemuliaan Asyura dari syariat Nabi itu, Nabi-Nabi Arab. Nah, nanti ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi heran, aneh, kenapa ada orang yang bukan Arab tapi sama-sama merayakan
Asyura. Makanya Nabi tanya, apa ini? Kenapa mereka itu kan Yahudi, Bani Israel, bukan Bani Ismail. Tapi kenapa saum 10 Muharram seperti kami orang Arab? Nah, bisa dipahami ya. Jadi bukan Nabi itu baru tahu 10 Muharram disaumi itu dari Yahudi, bukan begitu. Seperti misalkan ibu piknik ke luar negeri, misalkan ke Afrika, bunya. Mana ke Afrika pikniknya? Biaslah ke Afrika. Ketika ibu piknik ke Afrika, nanti ada orang Afrika ujug-ujug merayakan 17 Agustusan. Tah model gitu deui, Pak. Jadi ibu heran, ini kenapa bukan orang Indonesia tapi sama-sama merayakan 17 Agustus. Lalu orang Afrika mengatakan 17 Agustus adalah hari istimewa, begitu ya, hari kemerdekaan Indonesia misalkan. Lalu ibu mengatakan kami lebih berhak kepada Indonesia daripada kalian. Sigah gitu deh. Jadi Nabi Muhammad SAW di Mekah sudah tahu, ya. Ini hadis selanjutnya dari Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, kepada Abdullah bin Umar dan kepada Umar bin Khattab. Anna ahlal jahiliyati, bahwasanya penduduk jahiliyah, kanu yasumuna yauma asyura, mereka saum Asyura, saum 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Wa inna Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saumahu, juga saum, ya, di Mekah itu. Tetapi Nabi belum ajak-ajak para sahabat, belum perintahkan, belum diwajibkan. Wal muslimuna, dan orang-orang Islam, para sahabat, qabla an yufrodo Ramadan, saum juga, tetapi sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Nah, lebih dipertegas lagi dengan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abu Musa al-Asy'ari, qala kana yaumu asyura yauman tu'adzimuhul yahudu, bahwasanya hari Asyura 10 Muharram adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Wa tattakhiduhu 'idan, dan orang Yahudi menjadikannya hari raya, ya, Id. Makanya rame di Madinah itu. Nabi dengar, Nabi lihat, Nabi tahu kenapa ini ada orang rame-rame. Setelah Nabi mengetahui alasan mereka merayakan Asyura, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sumuhu antum. Nah, ini perintah kepada sahabat baru di Madinah. Saumilah oleh kalian. Berarti kan ini tahun pertama di Madinah. Jadi sekali lagi, Nabi SAW sudah tahu keagungan Muharram sejak zaman jahiliyah. Dan Nabi melihat orang-orang jahiliyah pun saum di bulan Muharram. Ketika Nabi menjadi Rasul, maka Nabi pun diizinkan oleh Allah untuk saum 10 Muharram dengan akidah yang benar, dengan syariat yang benar, ya. Berbeda dengan orang jahiliyah. Jadi bukan artinya Rasulullah mengikuti jahiliyah, bukan. Tapi Allah mengizinkan syariat yang benar. Dan bukan saum saja, ya, sholat juga Nabi diberi syariat yang benar. Padahal orang jahiliyah dari dulu sudah sholat di Masjid Haram tepan sarolat, Bu. Tapi sholatnya bagaimana? Menyembah berhala. Lalu mereka juga tawaf, kan sudah tawaf. Mereka juga haji, ya. Nah, maka ketika Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah tersebut setelah menjadi nabi, bukan artinya Rasulullah mengikuti tradisi jahiliyah, tapi justru membersihkan, ya, ajaran-ajaran yang sudah menyimpang, termasuk saum ini. Nah, mana buktinya orang Arab jahiliyah itu berhaji? Pernah kita bahas, ya. Rasulullah ketika haji wada itu pengumuman di Mekah, di Mina, ya, ketika mabit. 2 poin. 1, tidak boleh ada lagi orang musyrik berhaji setelah tahun ini, setelah haji wada. Berarti ini menunjukkan sebelum haji wada orang musyrik itu suka berhaji, ya. Yang kedua, tidak boleh lagi ada yang bertawaf di Baitullah, orang-orang yang bertelanjang bulat. Jadi orang Arab jahiliyah itu haji tawaf di Baitullah tanpa busana, Bu. Tapi katanya tidak dilakukan di siang hari karena malu. Nah, mereka berhajinya
malam hari. Nah, itu pun kalau bulan purnama tidak mau, karena mungkin masih kelihatannya bulan purnama mah. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang harus kita catat ya, data-data dari para ulama ya, ahli hadis yang menyebutkan Rasulullah dari Mekah itu sudah saum Asyura. Nah, ketika pindah ke Madinah hijrah, Nabi baru mengajak para sahabat, sumuhu antum, saumlah kalian pada hari itu. Nah, Bapak dan Ibu masih ingat saum Ramadan nanti diwajibkan menghapus hukum perintah saum Asyura. Jadi Asyura nanti yang asalnya wajib, Pak, nah, bergeser hukumnya ya, dimansuh menjadi sunnah. Dan kita tahu saum Ramadan itu diwajibkan tahun kedua di Madinah. Berarti pelaksanaan saum Asyura yang diwajibkan oleh Nabi kepada para sahabat di Madinah itu hanya 1 tahun di Madinah. Kalau di Mekah Nabi 13 tahun sudah saum, tapi pas di Madinah nambah 1 tahun, nambah sekali. Nah, tahun depannya Ramadan diwajibkan. Setelah Ramadan datang, kata Nabi, silahkan mau melaksanakan saum Asyura, silahkan, kalau tidak silahkan. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu adanya syiar Islam yang ingin Nabi munculkan. Di tahun pertama di Madinah belum ada umat Islam memiliki syariat saum yang secara kolektif dilaksanakannya. Makanya Nabi memerintahkan sok Asyura kedepankan. Asyura dimunculkan supaya mengalahkan euforia perayaan Yahudi. Tapi ketika Ramadan diwajibkan, ini umat Islam sudah punya penggantinya, saumnya 1 bulan ya, dan ditutup dengan perayaan Idul Fitri. Kita sudah punya syiar ya, perayaan saum dan hari raya, maka Asyura menjadi sunnah. Nah, ini hadisnya, kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah, Quraisy saum Asyura di zaman jahiliyah, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu, Rasul pun mensauminya. Falamma hajaru ilal Madinati, ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, somahu, Nabi pun tetap mensauminya. Ditambah wa amaru bisyamihi, memerintahkan para sahabat untuk saum. Ini tahun pertama di Madinah. Falamma furido syahru ramadana, maka ketika bulan Ramadan itu diwajibkan untuk saum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaa somahu wa man syaa tarokahu, siapa yang mau saum Asyura silahkan, siapa yang mau meninggalkan pun silahkan. Ini menunjukkan pergeseran hukum dari wajib menjadi tatawu, sunnah atau nadab begitu ya. Nah, terus apa? Berlangsung saja Ramadan dari tahun kedua banyak sampai tahun ke-9 ya. Di Madinah di akhir tahun Nabi bercerita lagi tentang Asyura. Di akhir ini sekarang, di akhir, mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menjelaskan keutamaan ibadah sunnah gitu Pak. Mungkin kepada para sahabat yang berbeda ya, yang baru masuk di pertengahan nih, tidak mengikuti awal-awal hijrah. Kalau yang mengikuti awal hijrah kan sudah tahu Asyura itu dirayakan oleh Yahudi dan Nabi perintahkan juga untuk saum. Tapi di sini ada sahabat yang berkata, di tahun ke-9 nih, tahun terakhir Rasulullah ya bertemu dengan Muharram. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimul yahudu wan nasara. Ya Rasul, Asyura itu hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani. Tuh kan, ini menunjukkan sahabat ini ya baru membicarakan topik tersebut kepada Rasul. Rasulullah tidak menjawab seperti ini. Oh begitu? Tidak begitu ya. Karena sudah tahu dari dulu juga. Mungkin sahabat ini yang belum pernah membicarakan hal tersebut dengan Rasul. Qala, kata Rasul, oh berarti sahabat ini sudah paham bahwa apabila ada syariat Islam yang menyerupai syariat agama lain, Nabi itu tidak suka. Makanya ku sahabat diemutan, ya Rasulullah,
ini Asyura bagaimana? Masih sama kita dengan Yahudi dan Nasrani. Kata Rasul, fa idza kanal amul muqbil insyaallah sumnal yaumat tasi. Ya, jika datang tahun depan, kata Nabi, insyaallah kita akan saum dari tanggal 9. Tuh. Kemudian nanti dalam riwayatnya Ibnu Abbas melanjutkan, namun belum sampai menjumpai Muharram tahun depan, Rasulullah SAW sudah wafat, ya, tutup usia. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit kronologis meluruskan, ya, bagaimana saum Asyura itu dimulai nih oleh Rasulullah. Jadi supaya tidak ada anggapan Rasul mengikuti atau panas kepada ajaran Yahudi. Panasan cenah Nabi mah Yahudi saum tidak begitu ya. Rasulullah itu justru hanya merasa heran kenapa ada orang yang non Arab tetapi melaksanakan perayaan orang Arab gitu. Makanya Nabi tanya, Yahudi teh nanaonan cenah ieu. Nah, kita sekarang bahas lebih lanjut tentang kemuliaan 10 Muharram dengan peristiwa para nabi terdahulu. Nanti begini Pak, kalau orang Arab mungkin memuliakan Asyura, Bu, kaitan dengan Nabi Ismail, kaitan dengan Nabi Ibrahim, begitu ya. Orang Yahudi nanti kaitan dengan Nabi Musa, kaitan dengan Nabi Yakub, begitu. Tidak ada hubungan itu. Jadi Asyura itu perayaannya sama, ibadahnya sama, tetapi motivasinya berbeda antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi Bani Israel. Jadi orang Arab mah ngabandungan Ismail, Ibrahim gitu Pak. Asyura teh Yahudi mah ngabandungan Nabi Musa, Nabi Yakub gitu kan. Asyura teh baru ketemu, ya, kemuliaan Asyura itu antara tradisi Arab dengan tradisi Yahudi itu dalam pribadi atau dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Karena Ibrahim turunan Nuh gitu banyak. Nabi Musa, Nabi Yakub pun turunan Ibrahim, jalurnya sama ke Nabi Nuh. Makanya kalau Nabi Nuh dikenali oleh orang Arab juga dikenali oleh orang Yahudi. Nah, contoh di dalam Quran surat Hud ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qila ya ardu bela'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidul ma'u wa qudiyal amru. Jadi Allah berfirman ketika banjir di zaman Nabi Nuh itu sudah dirasa cukup, difirmankanlah kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu, dan difirmankan kepada langit, wahai langit, berhentilah hujanmu, dan air pun disurutkan. Ya, dan perintah pun diselesaikan, wastawat alal judi, dan bahtera itu pun berlabuh di bukit Judi. Ning sauroma iramanya Pak, Judi gitu tah eta punya. Di mana bukit Judi teh? Di gunung? Sanesnya eta mah Judi nu sanesnya. Manawi teh Roma Irama ngarayakeun Asyura. Sanes. Judi ieu mah nama bukit ya. Judi di sini nama bukit di Gunung Ararat. Gunung Ararat itu di mana? Di perbatasan antara negara Turki dan Suriah. Berarti di Palestina kaluhur, Pak. Ya. Apakah sekarang masih ada bangkai kapalnya? Ada, dan sudah menjadi fosil, Bu. Sudah membatu, Pak. Itu siga gunung we gitu, eta parahu teh. Ta sigana eta Gunung Tangkuban Parahu nu asli mah tah. Ya. Eta Gunung Tangkuban Parahu mah Bu nu asli teh. Ari nu di urang mah siga hungkul pangintennya. Da teu aya dina Qur'ana Pak. Sangkuriang najong parahu gitunya. Jadi Gunung Tangkuban Parahu yang asli itu di Bukit Judi. Di Gunung Ararat, perbatasan antara Turki dan Suriah. Waqila bu'dan lil qaumi dzalimin, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari mana kita tahu bahwa peristiwa terdamparnya atau berlabuhnya bahtera Nabi Nuh alaihissalam di Bukit Judi ini terjadi di bulan Muharram? Dari mana kita tahu? Dari hadis ini. An Abi Hurairah
Qala, dari Abu Hurairah ia berkata radhiyallahu an, marra Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi unasin minal yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kepada unas teh naon? Ya jamak kilah begitu ya. Banyak, jumlahnya lebih dari satu tapi masih dalam hitungan kecil. Orang-orang lah gitu, segelintir orang minal yahudi, dari kaum Yahudi. Qad somu yauma asyura, yang mereka saum di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala, kata orang Yahudi kepada Rasulullah, ini ngobrol, wa hadza yaumus tawat fihi safinatu alal judi, hari ini kami muliakan juga karena berlabuhnya bahtera itu di atas bukit Judi. Fasomahu Nuhun, maka Nabi Nuh mensauminya, wa Musa, dan Nabi Musa pun mensauminya, syukron lillahi ta'ala, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Tuh Pak Bu, jadi Nabi ini ngobrol sareng Yahudi. Makanya kita harus pahami bahwa tidak semua Yahudi itu dimusuhi dengan kekerasan, dengan dilaknat. Tidak. Yahudi juga berbeda-beda Bu. Ada Yahudi yang diajak oleh Nabi, ya makanya Nabi membuat piagam Madinah. Ada Yahudi yang didakwahi, ada Yahudi yang didekati oleh Nabi, bahkan ada yang disurati ya. Yahudi Khaybar itu nanti disurati oleh Nabi. Nah, sedangkan Yahudi-Yahudi yang dilaknat, diserang, diperangi, bahkan dihukum pancung dulu, itu karena mereka melanggar perjanjian. Jadi Nabi itu sebetulnya tidak benci seperti kita sekarang membenci Zionis, ya. Tidak begitu. Karena harus diluruskan, Zionis itu bukan semata-mata Yahudi, ya. Konflik antara Zionis Israel dengan Palestina itu bukan konflik antara dua agama, Yahudi dan Islam, bukan. Karena di dalam tubuh Israel itu ada juga yang membantu Zionis itu orang Islam, ada juga orang Kristen, ada juga orang ateis. Jadi Zionis itu gerakan yang diprakarsai oleh beberapa pihak, tidak murni Yahudi. Adapun Yahudi yang membantu Zionis itu Yahudi yang sudah liberal, Yahudi yang sudah meninggalkan Torah. Sedangkan Yahudi ortodoks di Israel, di Yerusalem, mereka membela Palestina. Ada demo di Yerusalem gitu Pak, menolak pembangunan negara Israel. Mereka mengatakan kami lebih bangga masuk penjara daripada harus membangun Israel. Itu ada Yahudi yang begitu. Di Palestina pun demikian. Kenapa Palestina semakin hari semakin semrawut, semakin parah? Karena ada orang di dalam ya negara Palestina yang bekerja untuk Zionis Israel. Jadi konflik Palestina Israel bukan murni konflik antara Islam lawan Yahudi, bukan begitu. Jadi kita harus adil dalam membaca informasi ya. Jadi tidak semua Yahudi itu dilaknat, harus dibunuh, tidak begitu ya. Nah ini contohnya misalkan Rasulullah ngobrol tajung Yahudi. Bahkan di lain kesempatan pada riwayat yang lain Rasulullah juga pernah beli gandu kepada Yahudi, beberapa karung, juga pernah meminjam ya, bahkan digadaikan baju perangnya begitu. Jadi Rasulullah itu mengajak para sahabat, ayo saum bukan dalam rangka permusuhan ini, tapi dakwah bilhal ya. Rasul membiarkan Yahudi di Madinah, makanya ada piagam Madinah, sok bebarengan hidup silahkan. Lalu Rasul mempraktekkan inilah Islam, kamilah umat Islam, sehingga Yahudi itu tertarik. Buktinya kan banyak yang masuk Islam. Sahabat Abdullah bin Salam kan mantan Yahudi, masuk Islam. Itu pemuka Yahudi Madinah, Abdullah bin Salam itu. Nanti yang masuk Islam juga anak kecil yang suka meludahi Nabi itu masuk Islam juga ya. Banyak, ada juga yang masuk Islam di tangan para sahabat, di tangan Umar ada, di tangan Ali juga ada ya Yahudi itu. Jadi dakwah bilhal supaya menjadi qudwah, menjadi contoh. Inilah peradaban yang diridhai oleh Allah. Makanya ada ayat kuntum khairu ummah itu ya. Nah ini salah satu contoh bagaimana Rasulullah SAW ngobrol dengan orang Yahudi. Dan dikatakan di hari Asyura ini adalah hari di mana Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas bukit Judi ya. Ini dalil. Nah kemudian
Yahudi juga meyakini bahwa hari Asyura adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa. Sekarang An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Nabi hijrah ke Madinah. Fara'al Yahuda tasumu yauma Asyura, maka di Madinah Nabi baru lihat ada Yahudi, bukan orang Arab nih, tapi saum Asyura. Faqala, Nabi tanya karena heran kan, ma hadza, apa ini? Nah ini kan yang sering disalahpahami oleh orang awam itu hadis ini. Disangkanya Nabi belum melaksanakan saum Asyura. Begitu melihat Yahudi, maka Nabi melaksanakannya, bukan begitu ya. Ini Nabi keheranan, kok bisa ada orang yang bukan Arab merayakan hari raya orang Arab gitu Pak Bu. Ma hadza, apa ini? Kata Nabi. Qalu, Yahudi menjawab, hadza yaumun solihun, ini adalah hari yang baik ya. Hadza yaumun najallahu bani Israil, hari ini Allah menolong Bani Israel min aduwihim, dari musuh mereka. Fasomahu Musa, dulu Nabi Musa mensauminya kok, makanya kami pun mensauminya. Qala, Rasulullah baru di sini menegaskan kepada bangsa Yahudi, fa ana ahqqu bi Musa, saya ini lebih berhak kepada Musa daripada kalian. Minkum, tuh, daripada kalian. Sehingga ibu tadi di Afrika berkata kepada orang Afrika nu ngarayakeun 17-an Agustus itu Pak, ibu teh kami lebih berhak 17 Agustusan daripada kalian, kami orang Indonesia asli gitu. Nabi pun berkata demikian kepada Yahudi, ana ahaqu bi Musa minkum, aku orang yang lebih berhak kepada Musa dari kalian. Kenapa? Karena aku sama-sama Nabi dengan Musa. Itu pamit dijentrekeun Pak. Aku dan Musa sama-sama Rasul, sama-sama mempunyai kitab suci, sama-sama memiliki kaum yang banyak, sama-sama mengajarkan ajaran yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian sudah banyak merubah-rubah ajaran Nabi Musa. Fasomahu, maka Nabi mensauminya, wa amaru bisyamihi, dan Nabi menyuruh sahabat untuk saum. Ini di tahun pertama tadi. Tapi di sini kita garis bawahi bahwa Yahudi mengatakan yaumun najallahu bani Israil min aduwihim, Nabi tidak menyangkal ya. Jadi diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun itu memang terjadi di bulan Muharram. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, supaya kita yakin untuk dapat mengkonfirmasi benarkah Yahudi itu diperintah saum 10 Muharram, kita lihat di dalam kitab mereka, kitab Torah, Sefer Wayikra atau kitab Imamat, pasal 23 ayat 32 dengan menggunakan bahasa Ibrani. Mangga diawas Bu. Diawas. Ya, dibaca dari sebelah kanan. Punten hilap teu di tambihan alfabet nanya. Ya. Ini sudah jabrig Pak sebetulnya. Jadi huruf Ibrani itu sekarang ya. Sekarang tidak ada yang gundul sebetulnya. Jadi harus jabri kalau Ibrani. Nah, ini dibaca Syabat, Syabaton Khulakem. Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagi kalian. Ve'eni tem et nefisotichem, dan kamu harus berpuasa bagi diri-diri kamu, ta'anit, puasa. Nah, ini perintah puasa. Beti syaat, dari tanggal 9 Lakodes harus dikuduskan. Tubuh tikaping salapan Muharram. Tiiraha mi eref, dari maghrib, eref te gurub, maghrib. Jadi tanggal 9 Muharram masuk maghrib kan itu sudah tanggal 10. Dari situlah memulai saum Yahudi itu. Aturan saum seperti ini sama dengan aturan saum Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Nabi pun di Mekah mah Pak saum nate ti maghrib, ti isya lah, sampai besoknya maghrib jantan 24 jam. Jadi malam itu saum. Makanya ketika Ramadan diwajibkan, Ramadan kan dari subuh. Kumaha ayatna? Uhillalakum lailatasyam. Sekarang di malam-malam saum itu sudah dihalalkan. Kalau uhillalakum itu sudah dihalalkan, berarti sebelumnya haram gitu. Satu acan nama wengi teh saum Pak. Ya.
Nah ini Yahudi mah Bu sampai sekarang saumnya dari maghrib gitu. Mi erev dari maghrib ada erev sampai maghrib besoknya. Tisibitu sabatichem, kamu harus merayakan hari sabatmu atau hari rayamu. Nah ini perintah di dalam Torah untuk merayakan saum Asyura bagi Yahudi atau yang mereka sebut sebagai Yom Kippur. Yom itu hari ya, Yaum, Kippur teh kiparat, hari kiparat dosa. Jadi sami Bapak Ibu ya, bahwa benefitnya adalah mendapatkan ampunan ya, mendapatkan ampunan di hari tersebut. Nah ini perbandingan pahala saum Asyura menurut Islam dan Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan dalam hadis ya, riwayat al-jamaah kecuali Imam Bukhari dan At-Tirmidzi, wa saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatan madiyat ya. Dan saum Asyura itu dapat menutupi dosa 1 tahun yang telah lalu. Tuh nya. Janten Bu aneh Bu, Tasu'a Asyura saumnya 2 hari Pak, tapi kiparat dosanya setahun. Hari saum Arafah geura saumnya sehari, kiparat dosana 2 tahun. Cek Bapak teh wios Bapak mah teu Asyura ayeuna ge soalna kiparat nu Arafah aya keneh gitu kan. Nah jangan begitu ya. Karena cenah ibu mah teu saum Tasu'a Asyura ge naon dan nu Arafah aya keneh 2 tahunan pan eta teh. Janten dosana bersih keneh ibu mah cenah gitu. Jangan begitu ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu dosa mana yang terhapus, dosa mana yang tidak terhapus dengan saum itu ya. Dan sudah ditegaskan oleh para ulama bahwa kalau dosa-dosa besar itu tidak senantiasa, tidak serta-merta langsung dihapus, karena itu membutuhkan taubatan nasuha. Taubatan nasuha teh cukup menyesal, tidak mengulang, cukup ya meminta ampunan Allah. Tapi lebih sempurna ditambah dengan membenci perbuatan itu dan menolong orang lain supaya tidak terjerumus kepada dosa yang sama gitu ya, itu lebih sempurna. Nah itu bagi dosa-dosa besar harus taubat, tapi yang mungkin bisa dihapus oleh saum sunnah seperti ini ya, dosa-dosa kecil yang ibu tidak rasakan, bapak tidak terasa, menumpuk, tapi karena banyaknya bisa menjerumuskan kita kepada hukuman. Apakah hukuman itu di dunia? Berupa penyakit sebelum wafat. Kalau Allah sayang kepada kita, Allah tidak akan membiarkan kita dibangkitkan nanti membawa dosa. Allah berikan dulu penyakit untuk mengantarkan kita kepada sakaratul maut. Dan kita diberi penyakit untuk membersihkan dosa. Taeta hukuman di dunia. Dan itu lebih ringan daripada dihukum di akhiratnya. Ya, makanya kata Nabi SAW, jika Allah menyayangi seorang hamba, maka Allah menjadikannya penyakit ya, memberikannya penyakit sebelum kematiannya, sehingga dosanya dibersihkan dan ia wafat lalu dibangkitkan dalam keadaan tidak membawa dosanya. Makanya Bapak Ibu tidak boleh menjudge, menilai seseorang itu husnul khotimah atau tidak dari situasi kematiannya, tidak boleh. Lamun tenang bari sigah nu kelem, alhamdulillah meninggal dengan tenang, husnul khotimah. Tapi lamun anu diganggayong ku panyawat gitunya, dugi ka koma heula, dugi ka ngajepat uratna gitu kan, cenah maut nage ripuh. Itu tidak begitu ya. Mohon Fir'aun wae da matina mah tenang, amantu bi robbi Musa pan gitunya. Tapi kan Fir'aun eta teh ya tidak diterima itu ucapan imannya itu ya, karena yang disebut dengan rahmat itu ya, ampunan Allah magfirah adalah Allah melihat potensi ke depan. Jadi ibu bapak nyungkeun ampunan ke Allah, ku Allah dihapunten. Kenapa? Karena dituntut ke depannya lebih baik. Eta rahim rahmat teh, mata perut ibu disebut rahim tehnya. Kenapa? Bayi itu kan belum punya amal, tapi ku Allah diberi makanan, diberi ya udara, suhu yang hangat, diberi perlindungan, keamanan di dalam perut itu dari goncangan. Kenapa? Karena Allah mengharapkan di masa depannya menjadi makhluk yang hebat. Tapi Fir'aun
Darek maut atuh. Jadi diampuni teh teu aya harapan beramal soleh kadituna. Matak teu ditampi. Makanya taubat di hari akhir itu tidak diterima ya. Firaun nyebat gitu Pak, amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Hos we kitu bau maut ya. Ya, dan katanya ada satu riwayat mengatakan malaikat Jibril itu ngawawalan Firaun tang ameh teu nyebat tobat gitu bisa dihampura. Wallahu a'lamnya. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah hal yang menunjukkan bahwa agama tidak didasari dengan logika. Kenapa saum Arafah yang hanya 1 hari tapi kiparatnya 2 tahun, tapi Tasu'a Asyura saumnya 2 hari kiparatnya hanya 1 tahun? Nah, ini kan agama itu bukan didasari dari perhitungan logika, tetapi logika itu dipakai sebagai alat ya memahami agama, bukan sumber. Jadi ungkapan tidak boleh berlogika tidak boleh agama itu diambil dari logika itu kalau sebagai sumber. Ya. Jadi beragama berlogika dalam agama atau beragama pakai logika. Ya, kalau beragama dengan logika itu logika jadi sumber tidak boleh. Tapi berlogika dalam agama itu dibolehkan karena di situ logika menjadi alat. Seperti ilmu mantik, seperti ilmu usul fikih, kan itu pakai logika. Ya, para ulama ahli fikih itu kan berlogika banyak. Tapi posisi logika di sana bukan sebagai sumber, hanya sebagai alat begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai penutup juga disebutkan ini benefit saum Yom Kippur di dalam kitab Yahudi, langsung saja ya. Di Sefer Vayikra Imamat pasal 16:30, karena pada hari itu, pada hari Yom Kippur harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentohirkan kamu. Mentohirkan itu mensucikan. Kamu akan ditohirkan, disucikan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, materi ini dibuat supaya kita lebih hikmat dalam melaksanakan saum Tasu'a Asyura, karena kita adalah umat yang lebih berhak kepada Nabi Musa alaihissalam daripada saudara-saudara kita orang Yahudi Bani Israel. Sekian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya cukupkan sekian, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.